Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan marilah kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita sampai pada khotbah seri Tanah Goshen pada bagian kelima. Kita mengakhiri khotbah ini di minggu kelima dengan subjudul perbedaan akhir. Ya, Tanah Goshen dibedakan oleh Allah, bagian kelima, perbedaan akhir. Baiklah saudaraku, kita membaca bersama dalam Keluaran 11 ayat 4 sampai 7. Keluaran 11 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah membaca pemberitahuan tentang tulah atau hukuman ke-10 yang diberlakukan kepada Firaun dan Mesir. Saudaraku, di akhir pembacaan kita tadi, kita membaca demikian. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Supaya orang Mesir tahu ada bedanya, ya ada bedanya antara orang Mesir dan orang Israel. Nah saudaraku, Tuhan Allah berulang kali menyatakan kuasanya yang luar biasa dahsyat. Itu bukan sekali, berulang kali. Baik kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa Mesir. Ulang kali dinyatakan, ulang kali ditunjukkan, tetapi Firaun dan bangsa Mesir tetap keras hati. Tetap keras hati, gak mau ngerti, gak mau taat, gak mau mematuhi apa yang Tuhan sampaikan. Perbedaan demi perbedaan ditunjukkan agar orang Mesir, Firaun, mengetahui bahwa Israel adalah milik Allah. Israel kesayangan Allah yang selalu dijaga dan selalu dilindungi. Tetapi saudaraku, setelah berulang kali pun Mesir, Firaun tidak bersedia melepaskan Israel. Tidak mengizinkan Israel pergi dari Mesir, lepas dari cengkramannya. Tidak. Sampai pada puncaknya Allah membuat perbedaan. Perbedaan yang sangat mengerikan. Perbedaan yang sangat menakutkan. Perbedaan yang akhir. Ya, perbedaan yang terakhir, yaitu kematian. Tidak ada yang terkecuali dari bangsa Mesir. Semua anak sulung, dikatakan Alkitab tadi, mulai dari yang duduk di tahta sampai anak budak perempuan.
Mulai dari istana sampai rakyat jelata, semua mengalami kematian anak sulung, tetapi itu hanya terjadi di Mesir. Allah membuat perbedaan. Tetapi di tanah Goshen, di mana bangsa Israel tinggal, itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan tadi dikatakan, seekor anjing pun tidak berani menggonggong. Tetapi di tempat orang Mesir, di keluarga-keluarga orang Mesir, ada tangisan, ada teriakan minta tolong, ada air mata di sana. Tetapi di Israel, Alkitab memberitahu kita, bahkan seekor anjing pun tidak berani menggonggong. Saudaraku, perbedaan yang terakhir ini mengakhiri perbudakan Israel di Mesir. Ya. Jadi ini pembeda yang benar-benar terakhir. Ya. Allah sudah habis kesabarannya mungkin seperti itu. Firaun harus tunduk. Dan Allah punya banyak cara membuat Firaun tunduk. Sama seperti Allah punya banyak cara untuk membuat kita tunduk kalau kita keras hati. Karena itu jangan keras hati kepada Tuhan, jangan keras hati terhadap firman Tuhan. Jangan sampai ada kematian anak sulung ya, dalam hidup kita. Jangan sampai ada kematian anak sulung dalam keluarga kita. Dalam tanda petik, anak sulung itu apa? Nanti kita akan dengarkan bersama. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama tulah ke-10, dan kemudian nanti yang kedua kita berbicara tentang akhir zaman. Saudara-saudaraku, 9 tulah, 9 hukuman yang berat dan menakutkan itu telah terjadi sebagai cara Allah untuk menunjukkan bahwa Israel di tanah Goshen itu dibedakan oleh Allah. Tetapi kita sudah dengar tadi, Firaun tetap keras hati. Firaun tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Dan tulah ke-10 itu adalah kematian anak sulung, baik anak sulung manusia. Ini perlu digarisbawahi, saudaraku. Baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan atau ternak peliharaan, semua. Mulai dari domba, sapi, termasuk kalau tadi dikatakan anjing, ayam, semua ternak. Kenapa yang sulung, saudaraku? Saudaraku, kami di keluarga suka piara anjing. Kalau membeli seekor anjing, itu biasanya kita pilih anak yang lahir duluan. Anak anjing ada 5 atau 8, yang keluar duluan yang mana, itu yang diambil, saudaraku. Itu biasa lebih bagus, lebih kuat gitu. Kalau dia anjing penjaga atau pemburu, kakinya pasti lebih besar. Nanti yang lahir ke-3, ke-4, ke-5 itu lebih lemah, kakinya lebih kecil. Jadi ada tandanya. Saudaraku, termasuk putra mahkota. Jadi bukan hanya rakyat, binatang-binatang, tapi putra mahkota di istana raja, sampai pada rakyat jelata, sampai anak budak-budak, semua mengalami kematian anak sulungnya. Tetapi tidak ada satupun di Israel yang mengalami. Saudaraku, dalam budaya Israel dan juga Mesir, seorang anak, apalagi anak sulung, itu punya arti penting ya. Seorang anak, apalagi anak sulung laki-laki, itu punya arti penting bagi keluarga. Dan ini budaya timur sampai sekarang juga di Indonesia, di beberapa keluarga, anak sulung apalagi laki-laki itu dianggap raja, walaupun dia pengangguran, gak mau kerja. Iya kan,
adik-adiknya yang perempuan-perempuan harus kasih upeti. Ini di Israel memulainya di Mesir, ya mungkin nggak separah suku di Indonesia ini, tetapi punya tugas kewajiban yang lebih dari anak-anak lainnya. Misalnya menggantikan bapaknya sebagai imam. Punya tanggung jawab terhadap keluarga. Gitu. Itu anak sulung. Itu sebabnya Tuhan beritulah hukuman kepada kepada Mesir, anak sulungnya mati. Allah ingin Firaun benar-benar mengerti hebatnya kuasa Allah. Allah ingin orang Mesir mengerti bahwa ada Allah di Israel, sehingga kemudian mereka mengizinkan orang Israel pergi dari Mesir. Apa arti kematian anak sulung, saudaraku? Yang pertama, matinya harapan dan masa depan. Ya, ini saudaraku, matinya harapan dan masa depan. Harapan dan masa depan keluarga ada pada pundak anak-anak, terlebih pada pundak anak sulung laki-laki, biasanya seperti itu. Dalam keluarga-keluarga ini kebanyakan orang salah satu suku, yaitu orang suku Chinese, saudaraku. Anak sulung itu apalagi laki-laki bebannya berat, ya. Bukan terima upeti dari adik-adiknya, bukan. Tapi justru bertanggung jawab. Tidak sedikit anak sulung laki-laki itu enggak sekolah. Dia bekerja untuk menyekolahkan adik-adiknya. Dan beberapa konglomerat di Indonesia mengalami seperti itu, dan beberapa kenalan saya juga seperti itu, dan ada jemaat di sini pernah seperti itu. Jadi anak sulungnya enggak sampai kuliah, tapi adik-adiknya semua kuliah, dan adik-adiknya bilang apa? Ini koko yang membiayai saya. Bapaknya stroke, enggak bisa kerja lagi. Ya. Kakaknya itu sekarang kayak punya orang tua banyak. Kalau dia sakit, wah adik-adiknya semua urusin. Soalnya kalau koko nggak biayain saya nggak jadi seperti sekarang ini. Jadi si anak sulung ini dikorbankan oleh bapaknya untuk urus adik-adiknya. Jadi pengganti orang tua, penerus masa depan keluarga. Harapan dan masa depan keluarga berada pada pundak anak sulung. Dan dalam budaya Mesir, anak sulung adalah tumpuan harapan dan masa depan bagi keluarga. Saudaraku, dalam Mazmur 78 ayat 51, Mazmur menuliskan tentang cerita, peristiwa di tanah Mesir. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Anak sulung itu kegagahan, kebanggaan seorang suami, kebanggaan keluarga. Jadi yang bukan anak sulung jangan kecil hati. Ini kan namanya budaya ya, namanya budaya yang turun temurun, tapi ada yang baik. Ya, sehingga anak sulung itu punya tanggung jawab yang lebih besar. Termasuk dalam ibadah-ibadah, anak sulung itu menggantikan bapaknya untuk menjadi imam. Jadi saudaraku, dengan kematian anak sulung yang adalah kebanggaan dan kegagahan seorang kepala keluarga, artinya harapannya mati di keluarga itu. Masa depan keluarga itu musnah. Nah, itu saudaraku yang Tuhan ingin orang Mesir tuh ngerti. Sudah 9 kali dikasih tulah hukuman, tetap keras hati sampai pada yang akhir. Tidak ada harapan lagi, tidak ada masa depan lagi bagi orang-orang Mesir. Yang kedua saudaraku, hilangnya kepemimpinan di Mesir. Hilangnya kepemimpinan di Mesir ya. Saudaraku, di mana-mana sampai hari ini
yang menggantikan raja adalah anak sulung. Begitu. Sampai dipermasalahkan kalau anak sulungnya perempuan bagaimana, kan gitu ya. Jadi anak sulung itu menggantikan raja dan dia menjadi putra mahkota. Jadi putra mahkota adalah anak sulung. Dan anak sulung Firaun yang adalah putra mahkota juga mati. Mati terkena hukuman Allah, tulah. Artinya saudaraku, Mesir kehilangan calon pemimpin bangsa. Mesir kehilangan penerus dinasti Firaun. Dan bukan hanya di istana anak sulung mati. Kematian juga terjadi pada anak-anak pejabat-pejabat negara di Mesir. Semua mati anak sulungnya. Artinya Mesir kehilangan calon-calon pemimpin yang potensial. Jadi saudaraku, kematian anak sulung artinya hilang pemimpin-pemimpin, hilang, gak ada lagi pemimpin-pemimpin. Nah bagaimana saudaraku kalau pemimpin tidak ada? Tuhan mau orang Mesir tahu itu. Jadi saudaraku, dengan tulah ke-10 yang dahsyat ini, ternyata Firaun akhirnya mengizinkan Israel untuk pergi dari Mesir. Ya mungkin dia minta ampun dah Tuhan, dah jangan lagi, nanti habis anak sulung, anak kedua, anak ketiga, habis deh bangsa saya, gitu ya. Udah, cukup. Begitu Firaun berpikir, silahkan orang Israel pergi. Karena permintaan Musa adalah biarkan umatku pergi untuk beribadah. Biarkan umatku pergi untuk beribadah. Ya, sekarang di masa pandemi, kemarin kita ada PPKM harus ibadah di rumah. Tapi sekarang sudah mulai dilonggarkan. Biarkan umatku pergi beribadah. Ya kan? Biarkan umatku pergi beribadah. Tapi apa semua orang terus pergi beribadah? Mana lebih dulu? Pergi beribadah atau pergi ke mall? Iya kan? Biarkan umatku pergi untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Itu permintaan Musa yang setelah tulah ke-10 diizinkan untuk meninggalkan Mesir. Baik, yang kedua saudaraku, perbedaan pada akhir zaman. Peristiwa keluarnya Israel dari Mesir memperlihatkan kepada kita dengan jelas adanya perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israel. Nah, bagaimana dengan masa pandemi sekarang ini? Ya, ini saudaraku. Perbedaan di masa pandemi ini antara orang percaya, orang Kristen dan yang bukan Kristen. Ada enggak perbedaannya? Coba saudara amati, saudara renungkan, ada enggak perbedaannya? Semua orang bisa terkena virus. Semua orang enggak ada yang kebal dari virus, termasuk saya dan saudara. Pendeta besar atau pendeta kecil, majelis gereja atau jemaat biasa, siapapun, orang Kristen bukan orang Kristen, sama. Virus itu tidak beragama, saudaraku. Ya. Dia nggak punya aliran kepercayaan apapun. Gitu ya. Nah, seringkali ada orang-orang Kristen yang berlebihan. Karena punya Tuhan Yesus, yakin dijaga, dilindungi dalam nama Yesus, tidak kena COVID. Saudaraku, ini bukan soal pengalaman kita yang terkena COVID, bukan. Ini prinsip bahwa semua orang, Kristen atau bukan Kristen, dalam berbagai keadaan sama. Waktu ada tsunami, waktu ada gempa bumi, semua mengalami. Orang-orang yang ada di tempat itu ya semua mengalami. Ada beberapa karena hal-hal istimewa yang diberlakukan Tuhan, mereka selamat, dan itu terjadi untuk semua orang juga. Gitu. Bukan hanya orang Kristen saja. Yang waktu tsunami di Aceh, saudaraku, ada satu anak yang terombang-ambing di laut, yang terus diangkat anak sama siapa tuh?
pemain sepak bola? Ronaldo? Saya tanya, Kristen atau bukan? Bukan kan? Selamat loh, gitu. Lalu kita bertanya, bedanya apa? Gitu ya. Nah, padahal kita ini sering ngomong gini, orang percaya pasti dilindungi. Orang percaya kalau kena COVID pasti sembuh dalam nama Yesus. Saya makamkan orang di Buniani, saya makamkan orang juga di Rorotan, dipisah kuburan orang Kristen sama orang Muslim. Dikira kuburan orang Kristen kosong, saudaraku. Sama banyaknya kok, banyak. Ya, saya sampai ambil gambar, ternyata salibnya itu berjejer banyak, saudaraku. Banyak, sama. Jadi fakta, saudaraku, banyak orang Kristen yang kena COVID dan juga mati karena COVID. Lalu apa bedanya? Ini kan yang selalu menjadi pertanyaan. Lalu kita membaca dalam Maliaki 3 ayat 14 dan 16. Jadi ini udah jadi pembicaraan sejak dulu. Apa sih bedanya? Ini ada perdebatan, pembicaraan di antara orang Israel, yaitu antara orang Israel yang rajin beribadah dengan orang Israel yang tidak beribadah. Ada perdebatan di antara mereka. Ini bukan soal Kristen dan bukan Kristen, Israel dan bukan Israel. Di antara orang Israel sendiri. Kalau boleh saya ngomong sekarang, di antara orang Kristen sendiri. Ada pembicaraan perdebatan yang seperti Maliaki 3 ayat 14 sampai 16 ini. Saya baca demikian. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ada dua kelompok di sini. Kalau langsung di aplikasi nih, saudaraku, ini orang Kristen yang rajin kebaktian sama orang Kristen yang nggak rajin kebaktian, orang Kristen yang taat sama orang Kristen yang nggak taat. Ini ngobrolnya nih begini, saudara. Dengan sekali membaca ini, saudara ngerti yang diobrolkan ya, ngerti ya, paham yang diobrolin ya. Yang mereka yang tidak beribadah bilang begini, percuma ibadah, percuma kebaktian. Saya tanya, saudara pernah enggak ketika kecewa, ketika saudara enggak diberkati, ketika saudara marah pada Tuhan ngomong gini, pernah enggak? Jujur, yang pernah, angkat tangan. Yang benar, enggak pernah. Pernah ya? Pernah apa sering? Pernah lah ya, jangan sering-sering. Ya. Terus apa untungnya beribadah? Ini ngobrolan yang tidak rajin ibadah. Apa untungnya ibadah? Lalu yang dibicarakan lagi, yang enggak ibadah lebih kaya dan bahagia dari yang beribadah. Ayo, ini juga kan pernah kita berpikir begini kan ya. Saya renung-renungkan gini, saudaraku, seringkali kita ini punya paham yang keliru tentang kaya dan bahagia. Ya. Kita selalu bilang orang kaya yang nggak percaya Tuhan itu tidak bahagia. Ya. Saya pikir kita berpikir salah, saudaraku. Mereka bahagia dengan caranya bahagia mereka. Jadi kalau orang kaya kalau nggak kenal Tuhan nggak bahagia. Itu saya pikir salah. Mereka bahagia loh. Yang nggak bahagia juga ada. Jangan bilang kalau yang orang Kristen miskin itu pasti bahagia. Jangan bilang begitu, saudaraku. Gitu. Yang miskin bahagia juga
Banyak. Tapi yang miskin ngumpat Tuhan juga nggak sedikit, kan gitu ya. Ini bagian penting, ini terus saya mulai dapat ide untuk satu serial ini saudaraku. Karena kita sering berpikir kalau orang nggak di dalam Tuhan, biar kaya dia tidak akan bahagia. Saya lihat saudaraku, orang yang nggak di dalam Tuhan yang diberkati dengan berlimpah, mereka sangat bahagia. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan belum membuat perbedaan, belum. Nanti kita akan lihat. Yang gak beribadah lebih beruntung, ya. Lebih beruntung yang gak beribadah. Wah, ini pembicaraan umum di antara orang-orang yang Kristen tapi tidak beribadah. Kita jangan ngomong orang lain, kita orang Kristen yang ngomong gini banyak, saudaraku. Ngapain? Yang gak beribadah itu ternyata lebih beruntung kok. Lihat si A, lihat si B. Ya, korupsi gede-gedean juga gak ketangkep. Iya. Korupsi puluhan miliar cuma 6 tahun. Bisa buat masa depan kan gitu, keluar dari penjara. Nah, saudaraku, orang-orang ini bersikap angkuh, egois. Mereka beribadah, satu tangan pegang Alkitab, satu tangan pegang kalkulator namanya saudaraku. Karena ibadah yang dihitung dengan untung rugi. Iya sih ibadah pakai Alkitab, satu tangan bawa Alkitab, satu tangan bawa kalkulator saudaraku. Akhirnya sekarang disatukan dalam gadget. Di dalamnya ada Alkitab, di dalamnya ada kalkulator, itu hati manusia. Nyatu. Iya saudaraku, ada Alkitab di sini, ada kalkulator juga di sini ketika beribadah. Apalagi orang Kristen kalau kasih persembahan, iya, kalkulatornya jalan. Karena Pak Pendeta bilang kalau kita makin banyak kasih makin diberkati. Malu sama Ibu Sud, hanya memberi tak harap kembali. Iya. Nah, pada bagian kedua saudaraku, ada pembicaraan antara orang yang beribadah. Ini yang rajin-rajin ibadah nih ngobrol juga nih, gosip juga saudaraku. Walaupun mereka tidak seheboh yang tidak beribadah, tapi mereka bilang begini, ada Tuhan yang mendengar, ya. Ada Tuhan yang mengingat. Ini loh saudaraku, apapun yang terjadi, baik dalam hidup kita yang rajin ibadah, maupun dalam hidup mereka yang tidak rajin ibadah, ada Tuhan yang mendengar, ada Tuhan yang mengingat. Iya loh saudaraku, lihat itu, ada Tuhan yang lihat, dengar, ingat tentang semua apa yang kita lakukan. Saudara, ada Tuhan yang mencatat. Kita baca tadi ada buku peringatan, ada buku peringatan, dicatat, ya. Dan Tuhan kalau nyatat nggak ada yang lolos, saudaraku, nggak ada yang miss, semua tercatat dengan teliti. Ada Tuhan yang sayang umatnya, penting ini saudaraku ngerti. Mungkin hari ini kita nggak lihat perbedaan antara kita yang rajin dan mereka yang tidak rajin ibadah. Mungkin kita juga bisa melihat seperti yang orang tidak beribadah katakan, mereka nggak ibadah lebih kaya, lebih bahagia. Saya udah rajin beribadah, hidupnya miskin, susah pula. Iya kan? Ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi ingat, ada Tuhan yang sayang umatnya, amin. Ada Tuhan yang mencatat semuanya, ada Tuhan melihat, mendengar dan mengingat semua perbuatan umatnya. Ada perbedaan pada hari Tuhan nanti. Itu yang jadi pembicaraan saudaraku. Biar sekarang begini, satu hari ada perbedaan. Matius 13 ayat 24 sampai 30.
Saya bacakan ayat 30 saja. Demikian firman Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh sama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang. Kumpulkanlah dahulu lalang. Itu, dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, kita membaca di sini saudaraku tentang perumpamaan lalang dan gandum. Pagi hari petani menabur. Lalu malam hari ada si jahat menabur, lalu tumbuh. Petani mau cabut itu lalang, pekerja mau cabut itu lalang, kata petani, kata ownernya, jangan. Kalau lalang dicabut siapa tahu gandumnya juga kecabut. Biarkan tumbuh sama-sama. Tapi nanti kalau sudah masa penuaian, masa panen, kumpulkan lalang itu lebih dulu, bakar. Baru kumpulkan gandum, masukkan ke lumbung. Saudaraku, Tuhan Yesus kasih gambaran tentang perbedaan. Perbedaan yang akan dinyatakan pada hari Tuhan. Perbedaan yang akan dinyatakan pada hari yang disiapkan. Sekarang, biarkan tumbuh sama-sama. Yang gak percaya Tuhan, yang percaya Tuhan tapi malas ibadah, gak taat, dan yang rajin ibadah setia, taat firman Tuhan, biarkan tumbuh sama-sama, saling berhimpitan, saling berebut lahan untuk tumbuh, saling berkompetisi dalam hidup mereka, silakan. Tapi saudaraku, ada satu hari yang disiapkan Tuhan. Lalang itu akan dibakar, dan gandum itu akan masuk ke dalam lumbung. Maleakhi 4 ayat 1-3. Maleakhi 4 ayat 1-3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Sadis saudara. Akarnya pun habis dibakar. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ada hari yang disiapkan Tuhan. Perbedaan itu disampaikan oleh Maleakhi dengan begitu jelas. Walaupun saat ini sepertinya sama saja. Ya. Tetapi sebagai umat Tuhan jangan kita menjadi lemah dan kecil hati. Amin. Sekarang sepertinya sama saja. Dan bukan berarti kita dibiarkan. Kita yang gak menghitung perbedaan. Sebenarnya Tuhan membedakan, kita yang kurang menghitung itu, kurang memahami, merasakan itu. Pada hari yang disiapkan dikatakan di sini orang fasik, orang yang gak rajin beribadah, orang yang gak percaya Tuhan, dibakar seperti jerami. Tidak ada tersisa sampai ke akarnya, sampai ke akarnya. Pada hari yang disiapkan entah kapan itu. Orang yang gak percaya Tuhan, orang yang gak rajin ibadah punya hari yang disiapkan Tuhan. Selain nanti hari memang hari Tuhan. Kita orang-orang percaya yang rajin ibadah punya hari yang disiapkan Tuhan juga. Hari yang disiapkan Tuhan untuk mengalami sukacita. Di sini dikatakan untuk orang yang takut akan Tuhan, hari yang disiapkan itu ada harapan. Terbitnya surya kebenaran. Ya, terbitnya surya kebenaran. Itu harapan. Satu hari Tuhan membedakan kita dengan mereka yang lain. Bersukacita, berjingkrak-jingkrak, saudaraku. Lompat-lompat. Kenapa? Ada kesembuhan.
Ya puji Tuhan, kita mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak kesembuhan. Dan ada kemenangan akhir, dikatakan di sini menginjak-injak musuh. Ya, menginjak-injak musuh. Ada kemenangan akhir bagi kita semua. Tuhan punya hari yang sudah disiapkan bagi kita. Dan tentu yang paling penting untuk kita adalah tujuan kita akhirnya. Yang benar-benar perbedaan itu nyata pada hari kedatangan Tuhan. Jangan sampai saudaraku kita lengah, kita menganggap sama saja sekarang sehingga kita kurang setia dan pada akhirnya kita kecewa. Tapi marilah kita tetap setia, perbedaan itu tetap ada sekarang, bahkan sampai nanti pada hari kedatangan Tuhan. Waktu sangkakala berbunyi, waktu sangkakala ditiup, nama kita dipanggil, kita ada. Kita siap untuk mengalami pengangkatan. Dan ada namanya yang gak dipanggil, saudaraku. Mereka tidak mengalami pengangkatan. Kalau sudah seperti itu, itulah perbedaan akhir. Jangan sampai suami terangkat, kita ketinggalan, atau sebaliknya istri yang diangkat, suami yang ketinggalan. Dulu ada lagu, kelak ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Suami dan istri tercerai, bapak dan anak tercerai. Saudaraku, marilah sejak saat ini kita setia sama-sama, suami, istri, keluarga-keluarga, sehingga kita ketika hari Tuhan, nama kita dipanggil, kita ada. Kita naik ke awan-awan permai, kumpul dengan Tuhan dalam sukacita selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil Tuhan. Yes, amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita sama-sama berdiri. Itu hari yang mulia yang saya nantikan, yang kita semua rindukan. Di sanalah ada perbedaan yang sesungguhnya, itu perbedaan akhir.
Sebagai orang-orang percaya, kita benar-benar menikmati, merasakan apa artinya dibedakan oleh Allah. Kita terangkat ke sorga. Kita menikmati keindahan bersama Tuhan. Siapkan dirimu, siapkan hidupmu untuk mengalami pengangkatan sebagai perbedaan akhir antara orang percaya dan tidak percaya, antara orang yang setia dan mereka yang acuh tak acuh dan cuek terhadap Tuhan. Yes. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil Tuhan, kalau bunyi sangkakala, 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 kalau zaman ini lalu, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil. Kita angkat tangan kita, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala Tuhan, kalau bunyi Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau seringkali kami kurang bersungguh-sungguh, merasa bahwa kami tidak dibedakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Karena sebenarnya sejak saat kami percaya, Tuhan sudah membuat perbedaan. Hanya seringkali kami melihat itu tidak terjadi. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa ada sepasang tangan yang selalu menjaga melindungi tanah Goshen. Ada sepasang tangan yang selalu melindungi kami, anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan ada satu perbedaan akhir yang benar-benar memisahkan antara orang-orang yang percaya dan tidak percaya, seperti Tuhan membedakan pada saat Tuhan memberi tulah ke-10 kepada Mesir, dan terjadi hal yang sebaliknya, aman dan damai pada orang Israel. Tuhan Yesus, tolong kami untuk memahami itu dan tetap setia sampai satu hari nanti ketika nama kami dipanggil, kami siap untuk mengalami pengangkatan. Terima kasih Tuhan, itulah hari yang kami rindukan. Itulah hari yang kami nantikan. Kuatkan kami dan tolong kami, sehingga kami terus setia
sampai kami mengalami rapture. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang ikuti ibadah ini, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, dan buatlah kami mengalami kesehatan senantiasa di masa pandemi ini, hati penuh sukacita dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan yang melayani Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih, kami telah kembali menggunakan gereja ini setelah direnovasi 1 bulan lebih, dan kami bisa menikmati kembali ibadah live streaming dari gereja ini, dan kami bersyukur Tuhan sudah menolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Biar hari ini jadi hari yang diberkati Tuhan, hari di mana hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu, berlipat ganda Tuhan balaskan, Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati saudara semua.